Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kami akan membahas tentang 5 basic tense atau 5 tenses dasar. Sebagaimana yang kita ketahui ya, dalam berbagai teori bahasa Inggris kita tidak akan terlepas dari tenses. Secara sederhana, tenses adalah bentuk waktu dalam kalimat, sehingga bentuk waktu ini akan mempengaruhi bentuk kata kerja dan pola kalimat yang digunakan. Dalam bahasa Inggris dikenal setidaknya ada 16 tenses yang ada. Namun pada dasarnya 16 tenses tersebut hanya ada 5 tenses yang sering digunakan dan merupakan dasar dari sejumlah tenses lainnya. Ya, kelima tenses dasar tersebut antara lain adalah yang pertama adalah present continuous tense, kedua simple present tense, yang ketiga adalah present future tense, yang keempat simple past tense, dan yang kelima adalah present perfect tense. Untuk dapat lebih mudah memahami kelima macam tenses dasar ini, kita akan coba jelaskan dalam skema. Skema tenses untuk mempermudah gambaran tentang waktunya, kita kondisikan dalam bentuk angka. Ya, angka-angka ini untuk menunjukkan waktu, atau boleh angka-angka ini adalah menunjukkan waktu sebagai patokannya. Kita ambil angka 15 ya. Jadi angka 15 ini kita jadikan patokan untuk masa sekarang atau saat ini. Sehingga untuk angka 14, 13, 12 dan seterusnya kita asumsikan sebagai masa lampau atau masa lalu. Jadi untuk angka 16, 17 dan seterusnya itu adalah masa yang akan datang atau masa depan. Dari sini, dari gambaran waktu ini kita dapat tentukan 5 tenses dasar. Yang pertama, untuk sesuatu yang sedang terjadi saat ini ya, kita ambil patokannya di angka 15. Jika sesuatu sedang berlangsung saat ini, itu disebut dengan present continuous tense. Kemudian untuk sesuatu yang berlangsung setiap hari ya, untuk kejadian yang biasa dilakukan sehari-hari atau dilakukan secara rutin atau yang biasa disebut dengan habitual action, ini disebut dengan simple present tense. Sedangkan untuk kejadian yang akan terjadi atau akan dilakukan pada waktu yang akan datang, kita asumsikan ya, untuk kejadian di waktu tanggal 16, 17 itu disebut dengan simple future tense atau present future tense ya, untuk gambaran untuk sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Kemudian untuk sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada masa lampau, pada masa lampau ya, tanggal 14, 13, 12 dan seterusnya atau masa lalu, itu disebut dengan simple past tense, kejadian yang sudah lewat itu kita sebut dengan simple past tense. Kemudian yang terakhir, untuk sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau ya, kita asumsikan dari tanggal 10 kejadiannya, sesuatu yang terjadi sejak waktu tertentu di masa lampau dan berlangsung terus sampai saat ini, saat kita mengatakannya. Itu disebut dengan present perfect tense ya. Jadi ini adalah skema dari 5 tenses dasar. Yang pertama present continuous tense,
kemudian simple present tense, present future tense, simple past tense, dan present perfect tense. Untuk dapat lebih memahami 5 tesis dasar ini, kita akan coba rangkum dalam penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama adalah present continuous tense. Oke. Nah, kapan kita gunakan present continuous tense? Oke, jadi present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau dilakukan pada waktu sekarang. Oke, skema pola atau patternnya adalah sebagai berikut. Oke, di sini ya untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau kalimat interrogatif, polanya adalah untuk kalimat positif subjek, kemudian setelah subjek itu to be dan verb satu atau kata kerja bentuk ke-1 atau yang biasa disebut dengan infinitive verb. Kemudian setelah kata kerja tersebut kita tambahkan ing di belakangnya. Contohnya, I am waiting for the bus now. Ya, saya sedang menunggu bus sekarang. Kemudian untuk kalimat negatifnya rumusnya adalah subjek to be. Ya, setelah to be kita tambahkan kata not. Kemudian verb 1 atau infinitive verb yang ditambahkan dengan ing. Ya, contohnya I am not waiting for the bus now. Di subjeknya I, to be-nya adalah am. I am not waiting for the bus now. Saya tidak sedang menunggu bis sekarang. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya kita memindahkan to be di depan subjek. Ya, jadi rumusnya adalah to be subjek verb 1 plus ing. Contohnya, am I waiting for the bus now? Apakah saya sedang menunggu bis sekarang? Kemudian signal time yang sering dipakai atau kata keterangan waktunya antara lain adalah now, right now, today, soon, tonight, dan lain sebagainya. Jadi ini kata-kata keterangan waktu yang sering digunakan pada present continuous tense. Oke, untuk yang selanjutnya adalah simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari atau disebut dengan habitual action, atau dapat juga untuk menyatakan kebenaran yang bersifat umum atau general truth. Polanya, oke, untuk kalimat positif ini dibentuk dengan subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama atau infinitive verb, kemudian diteruskan dengan objek. Contohnya adalah I wait for the bus every day. Jadi I wait, jadi verb satunya adalah wait. Ya, kalau tadi yang continuous itu ditambah ing, tapi kalau untuk yang present tense ini tanpa ing, karena untuk menunjukkan hal yang dilakukan sehari-hari. I wait for the bus every day. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita tambahkan kata do not atau doesn't not. Ya, do not itu disingkat bisa menjadi don't. Contohnya adalah I don't wait for the bus every day. Saya tidak menunggu bis setiap hari. Jadi kata signal time signalnya di sini adalah every day. Kemudian untuk kalimat tanyanya dibentuk dengan memindahkan do atau does di depan subjek. Ya. Do I wait for the bus every day? Apakah saya menunggu bis setiap hari? Itu. Udah tahu ya penggunaan do dan does. Do itu dipakai untuk kata ganti they, we, I, you. Atau biasanya untuk mudahnya kita nyebutnya they, we, I, you. Ya, untuk cara gampang mengingatnya. They, we, I, you atau they, we,
I, you, itu pakai do. Kemudian untuk does, itu adalah kata ganti orang ketiga, yaitu he, she, it, ya, atau nama orang. Kita bisa bilang Dewi, Wati, Budi, dan lain sebagainya, itu pakai does. Kemudian untuk time signalnya, keterangan waktu yang sering dipakai pada simple present tense adalah antara lain always, usually, every atau each, jadi every day, every week, every month, kemudian often, dan lain sebagainya, etc. Ya, ini sedikit penjelasan tentang simple present tense. Atau di sini untuk menyatakan kebenaran yang bersifat umum. Yang umum itu contohnya adalah matahari terbit dari arah timur. Nah, ini juga pernyataan kebenaran secara umum, ini disebut dengan simple present tense. The sun rises in the east. Ya, matahari terbit dari arah timur. Itu contohnya aja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah present future tense. Oke, present future tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi masih rencana ya. Apa yang kita rencanakan untuk kemudian hari, itu kita menggunakan present future tense. Oke, jadi patternnya adalah untuk kalimat positif setelah subjek ditambahkan kata will. Kemudian kata kerjanya menggunakan infinitive verb atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah I will wait for the bus later. Ya, saya akan menunggu bis nanti. Semula untuk kata bantunya ini ya, dibedakan antara pemakaian shall dan will. Jadi setelah subjek itu biasa ada shall atau will. Shall itu digunakan untuk orang pertama I dan we. Kemudian untuk will itu digunakan untuk they, you, she, he, dan it. Ya, namun dalam bahasa Inggris modern di samping menggunakan shall, untuk I dan we juga bisa menggunakan will. Jadi di sini yang saya pakai adalah will karena shall sepertinya sudah jarang dipakai. Kemudian untuk kalimat negatifnya, setelah will kita tambahkan not ya, subjek will not, kemudian kata kerja atau verb. Contohnya I will not atau won't ya, will not ini disingkat menjadi won't. I will not wait for the bus later. Saya tidak akan menunggu bis nanti. I will not wait for the bus later. Kemudian untuk interrogative sentence-nya atau kalimat tanyanya, kita pindahkan will di depan subjek. Ya, contohnya will I wait for the bus later? Apakah saya akan menunggu bis nanti? Nah, ini contoh untuk present future tense. Kemudian untuk signal time-nya, yang sering dipakai untuk present future tense ini adalah antara lain tomorrow, soon, later, next time, dan lain sebagainya. Bisa ada tomorrow morning, tomorrow evening, tomorrow afternoon, atau next Sunday, next time. Banyak time signal yang biasa dipakai di present future tense. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah simple past tense. Oke, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada waktu lampau atau waktu yang telah lewat. Jadi ketika kita bicara hal tersebut sudah selesai dilakukan, itu disebut dengan simple past tense.
Patternnya adalah untuk kalimat positif, subjek, kemudian di sini kita menggunakan verb bentuk kedua atau kata kerja bentuk kedua, ya, biasa disebut dengan preterite verbs. Oke, contohnya adalah I waited for the bus yesterday. Ya, waited itu adalah verb keduanya dari kata wait. Kemudian time signalnya di sini kita pakai kata yesterday, kata keterangan waktunya. I waited for the bus yesterday. Saya menunggu bis kemarin. Itu. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita tambah setelah subjek kita tambahkan kata did not. Gitu. Apabila kalimat sudah menggunakan kata did atau did not, maka kata kerjanya kembali ke bentuk semula, yakni kata kerja asal atau infinitive verb. Jadi di sini setelah ada did not, kita balik lagi ke verb 1, ya, untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya. Contoh kalimat negatifnya adalah I did not atau I didn't wait for the bus yesterday. Oke, untuk kalimat positif itu waited. Sedangkan untuk kalimat negatif kembali ke infinitive verb. Jadi wait. I didn't wait for the bus yesterday. Kemudian kalimat tanyanya kita pindahkan did di depan subjek. Verbnya tetap kembali ke verb 1. Contohnya, did I wait for the bus yesterday? Apakah saya menunggu bis kemarin? Itu untuk kalimat tanya. Kemudian untuk time signalnya yang sering dipakai antara lain adalah yesterday, just now, last week, 2 days ago, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh saja untuk time signal atau keterangan waktu yang sering digunakan pada simple past tense. Oke, kemudian yang terakhir adalah present perfect tense. Oke. Present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sejak waktu lampau dan berlangsung terus sampai sekarang. Atau dapat juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang saat ini telah selesai dikerjakan. Oke, polanya untuk kalimat positif adalah setelah subjek kita tambahkan has atau have. Kemudian kita pakai kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Baru ditambahkan objek. Itu ya, untuk subjeknya sudah tahu ya mana yang menggunakan has dan have. Has itu digunakan untuk subjek he, she, it. Ya, he, she, it itu menggunakan kata kerja bantu has. Kemudian yang they, we, I, you itu menggunakan kata bantu have. Kemudian kita pakai verb 3 atau past participle. Contohnya di sini adalah I have waited for the bus for 10 minutes. Saya telah menunggu bus selama 10 menit. Jadi dari tadi saya nunggu selama 10 menit, ini saya udah naik, kemudian saya bicara, saya telah menunggu bis selama 10 menit. Itu, jadi kita itu pakai present perfect tense. Oke, untuk kalimat negatifnya dengan menambahkan kata not setelah kata bantu has atau have. Sedangkan kata kerjanya tetap memakai verb ketiga atau past participle. Contohnya adalah I have not waited for the bus for 10 minutes. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogative sentence-nya adalah dengan memindahkan has atau have di depan subjek. Contohnya adalah have I waited for the bus for 10 minutes? Tuh, ya, ini beberapa contoh kalimat positif, negatif, dan tanya dalam present perfect tense. Untuk time signal yang sering dipakai pada present perfect tense ini antara lain adalah ya, science, for, many times,
already, dan lain sebagainya. Tuh. Oke, inilah sedikit penjabaran tentang 5 tenses dasar. Semoga bermanfaat ya ayah bunda semuanya, bapak ibu guru dimanapun berada, siswa-siswa yang semoga selalu dimudahkan dalam mencapai cita-citanya. Oke, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.